Saat ini semua harga rig mining terutama Bitmain Unminer S9 series ya. Jadi ada banyak tuh seriesnya, harganya cuma 1 jutaan. Terus kalau misalkan kita beli dan kita pakai mining, apakah masih profit? Ya kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Jadi dari kemarin kita bahas Unminer S9 gitu ya, terutama S9J yang saya pakai. Itu banyak banget di kolom komentar. Setiap saya bahas itu pada nanyain apakah masih profit bang kalau saya mining menggunakan Unminer S9 tersebut. Karena memang kan harganya itu sekarang cuma 1 jutaan loh ya, sekitar 1250-an lah, ada yang di atas mungkin ya. Kalau beruntung mungkin kalian bisa dapat bahkan harganya di bawah harga standar tersebut. Oke, dimana kalau kita beli di tahun 2019 yaitu harganya kalau kalian mau tahu itu sekitar 10 jutaan lebih. Jadi ya harganya sudah 10 kali lipat lebih murah di zaman sekarang di 2024. Makanya harga 1 jutaan ini menjadi harga yang menarik banget ya, terutama bagi sobat yang mau belajar dulu nih. Yang penting ilmunya dulu dapat, nanti kalau sudah tahu bagaimana caranya ya kalian tinggal upgrade aja ke rig yang mungkin lebih profit. Jadi langsung aja ya kita cari jawabannya. Saya langsung ambil datanya di hari ini, dimana hari ini pun kondisi marketnya lagi pada down ya. Jadi harusnya pendapatannya lebih rendah lagi gitu. Oke, jadi kita lihat ya. Untuk yang pertama kan di Indonesia itu ada banyak ya Unminer S9, tapi saya cari yang ready aja di marketplace. Jadi sekitar ada 4 tadi saya cek. Yang pertama adalah Bitmain Unminer S9 dengan speednya 14 TH ya. Terus untuk semua harganya itu sama ya, karena biasanya yang 1250-an tuh random dapatnya, bisa dapat yang tipe apapun ya. Untuk memastikannya kalian bisa tanya langsung ke penjualnya. Nanti mungkin untuk link setiap rekomendasi yang saya jelaskan di sini saya taruh di deskripsi videonya. Oke, kita lanjut lagi. Unminer S9 yang polosan itu speednya 14 TH. Kemudian untuk mining di Nice Hash ya, supaya pendapatannya bisa lebih besar dan wattnya lebih rendah, itu kalian harus upgrade juga ke firmware Hive OS ya. Jadi firmware custom yang kemarin saya sudah buat videonya juga. Oke, jadi ini untuk wattnya sekitar 1372. Ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah kalau kalian menggunakan custom firmware yang Hive OS tersebut. Terus untuk noise levelnya 85 dB. 85 dB ini tinggi loh, suaranya benar-benar bising. Kalau sobat mau denger ya tinggal lihat aja video yang kemarin ya. Nah itu bahkan di bawahnya yang S9 sih bisingnya kalau saya bilang ya. Nah ya ini artinya bisingnya lebih tinggi sedikit. Oke, terus berapa sih profitnya di sini biar lebih gampang? Saya menggunakan nilai mata uang USD aja ya, biar nanti nggak repot buat convert ke IDR-nya. Oke, di sini website Bitmain sebenarnya sudah ada, tapi saya hitung lagi menggunakan website kedua untuk memvalidasi ya bahwa hasilnya benar atau enggak gitu ya. Seenggaknya kalau mendekati kan artinya ini valid nih gitu. Oke, jadi kita cek di MinerStat. Untuk profitnya itu sebenarnya hariannya itu kita ambil yang nomor 2 ya, bukan yang nomor 1. Ini biasanya iklan kalau nomor 1 sekitar 0,78. Artinya di sini beda 0,02, berarti valid ya, 0,76 sampai dengan 0,78 per hari. Itu kalau dirupiahin mungkin ya belasan ribu, mungkin bisa sampai 15.000 ya, tergantung settingan tadi dengan custom firmware-nya. Terus listrik kan bisa dimurahin lagi ya, berarti ini valid ya hitungannya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari cost-nya, ini listrik nih, cost nih. Artinya listrik minus karena biaya listriknya 2,78. Nah, akhirnya dikurangi nih dan kita tetap minus hampir sekitar ya 2 dolar per hari minus tuh ya. Minus loh ya, saya ingetin sekali lagi. Oke, jadi sebenarnya di video kemarin pun saya bilang minus listrik, tapi mereka mungkin pada kurang yakin, makanya saya bikin yang lebih detail. Oke, tipe selanjutnya Unminer S9i yang banyak juga di marketplace, itu speednya ternyata sama 14 TH juga. Untuk listriknya ternyata lebih rendah sedikit, yaitu 1320 watt dengan noise level yang lebih rendah juga. Nah, kita langsung coba lihat perhitungan dari profitnya. Untuk profit hariannya ternyata sama ya, sama kan speednya sama ya 14 TH, kecuali kalian oprek ya di overclocking terus di underclocking seperti video saya kemarin. Nah otomatis bisa lebih besar. Terus kemudian untuk daily profitnya ini yang tadinya 2 dolar hampir ya, ini dia lebih rendah, artinya ya sebenarnya sedikit lebih profit, tapi kalau secara keseluruhan dipotong cost otomatis dia tetap minus ya, minus. Selanjutnya yang S9J yang kemarin kita review, ini pun juga sama, cuman
Cuman speednya 14,5 TH dan kemarin kita sempat berhasil naikin ke 16 TH, sayangnya kurang stabil ya. Jadinya kita turunin ya di sekitar 14 sampai 15 TH sih, 15,2 TH sih seingat saya stabil, bahkan kadang dia naik ke 15,5 ya, tergantung suhu. Kalau malam dingin dia kadang bisa naik. Oke, untuk noise levelnya sama seperti yang tipe S9i ya, jadi lebih rendah daripada yang tipe S9 polos. Kemudian wattnya naik sedikit ke 1350, tapi ya dilihat dari THS ya atau speednya itu ya ada 0,5, artinya kan ada pendapatan lebih ya. Terus ditambah lagi kalau kalian bisa kayak saya kemarin mengikuti atau bahkan kalian menemukan titik stabil di 16 TH ya lumayan banget gitu speednya. Oke, ini kita pakai settingan default semua dan untuk pendapatan harian lebih tinggi juga di sini $0,81. Kemudian tetap hitungan costnya minus 2,88 dan total akhirnya minus 2,07 dolar minus, inget ya. Terus yang terakhir adalah Unminer S9 SE. Nah ini 16 TH nih, jadi memang udah defaultnya 16 TH. Untuk tingkat kebisingannya sama, jadi sama, speednya lebih tinggi tapi tingkat kebisingannya sama karena memang bisingnya ini dari kipas, bukan dari alat yang hashboard yang di dalamnya atau yang mining, bukan. Kipasnya ini RPM-nya itu bisa di atas 6000 watt dan ada dua. Kalau kalian beli yang tipenya lebih tinggi gitu, yang numpuk lebih tinggi, kipasnya bahkan ada 4 kadang ya. Nah itu otomatis bisingnya ya bisa kalian bayangin deh. Karena kemarin waktu 2 aja kita sudah buat video contoh bisingnya kayak gimana, tapi nggak tahu itu mewakili di tempat kalian apa enggak. Yang jelas di sini berisik. Untuk wattnya ternyata juga lebih rendah, yaitu 1280 watt. Nah lebih rendah, terus speednya lebih tinggi. Ya mungkin ditambah custom firmware bisa lebih tinggi lagi, mungkin ke 19 kali ya. Wattnya ya biasanya kalau misalkan kita agak naikin speed, otomatis wattnya ikut naik sih biasanya gitu. Kecuali kalau pakai settingan default memang speednya di 16 TH, nah kita bisa undervolting lebih rendah, wattnya itu bisa seharusnya ya pakai custom firmware. Oke, untuk profitnya itu di kisaran 0,89 USD ya, lebih tinggi otomatis dari yang versi sebelumnya karena speednya lebih tinggi. Untuk costnya tetap minus, tapi minusnya berminus lagi gitu ya, yang dimana tadi S9J itu sampai $2 lebih, nah ini di bawah $1, minusnya jadi minus 1,84. Terus sekarang kalian sudah tahu ya pendapatannya minus. Nah apakah kalian tetap berminat untuk membeli rig mining asik seperti Unminer S9 series atau bahkan yang di atasnya lagi? Karena terakhir saya cek yang profit itu yang harganya 80 jutaan ke atas itu masih profit, walaupun sekitar 50 ribuan per hari ya kurang lebih, tapi ya kalau dihitung balik modal mungkin 5 tahun lebih kali ya, dan listriknya ya masih plus ya, jadi masih bisa bayar listriknya. Ya keuntungannya nanti kalau BTC-nya naik ke 2M ya otomatis balik modalnya cepat gitu. Kalau misalkan BTC-nya seret di situ aja otomatis balik modalnya lama, apalagi BTC turun gitu kan, nah itu udah buyar gitu ya, ambiar. Terus bagaimana cara mengatasi minus tersebut? Jadi memang setiap orang punya strategi masing-masing ya, kita nggak bisa samakan untuk kondisi setiap orang. Terus yang di sini tadi saya itu juga biaya listriknya 1444, jadi harga listrik standar yang saya gunakan di sini. Mungkin harga listrik perusahaan atau harga listrik apa gitu itu bisa lebih murah mungkin ya. Dan setahu saya ada memang perusahaan-perusahaan yang tinggalnya itu di tengah hutan. Nah, di sana mereka menggunakan solar panel. Jadi kadang kalau siang ya listriknya luber-luber karena kan yang namanya baterai mungkin diisi 4 jam atau 6 jam itu udah full. Nah, sisanya kan ya udah nggak bisa ngecas lagi, baterainya udah 100%. Nah, bisa juga mereka manfaatkan listrik yang free tersebut ya, karena memang dari solar panelnya digunakan untuk mining gitu. Ada juga yang penambangan, entah itu minyak mentah yang diolah jadi listrik gitu ya. Atau mungkin kalian bisa membuat PLTA ya dari air, terus atau PLTU dari uap atau gas gitu ya. Nah, ini kan setiap orang punya strategi masing-masing, jadi kita nggak bisa samakan ya. Kalian bisa memanfaatkan daya dari listrik tersebut untuk mining gitu. Jadi ya mungkin digunakan mungkin juga digunakan hari-hari, tapi di saat yang kosong ya dipakai untuk mining. Jadi walaupun miningnya siang doang, kalau emang baterai kalian banyak ya berarti malamnya juga bisa dipakai mining tuh, pakai baterai dari solar panel tersebut yang kalian sudah siapkan. Atau kalian mau menggunakan gak usah dibahas yang itu ya, kalian lebih pintar dari saya. Ya udah, oke, video sampai di sini. Bagi kalian yang mau beli pastikan kalau bisa menggunakan power supply yang APW7. Jadi ditanyakan ke penjualnya power supply-nya APW3 atau 7, karena yang 7 itu lebih besar. Jadi kalau kalian mau melakukan custom firmware, kalian melakukan overclocking, undervolting, itu ya harusnya hasilnya lebih bagus gitu ya, karena performanya bisa meningkat. Tapi kalau APW3 itu udah ibaratnya maksimal mentok, kalian nggak bisa naikin tinggi-tinggi banget ya, naikin dikit bisa sih kalau dikit. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Saya berharap mungkin ada satu video saya yang bisa di like sampai 10.000 like ya di video ini, bantu saya ya. Link pembeliannya cek di deskripsi video ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa lagi sahabat Viz TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.